Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harnelia dengan NIM S1E1 22056 dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo dari kelas B. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial lengkap membuat web yang di dalamnya terdapat create, read, update, dan delete atau biasa disebut dengan CRUD menggunakan PHP, MySQL, dan Bootstrap versi 5. Nah, di sini saya sudah mempunyai sebuah folder yang telah saya simpan pada exam, kemudian htdocs, buku. Nah, di sini di dalam sebuah folder buku terdapat folder gambar lagi, dan di dalam folder gambar ini ada satu file yang bernama 1.jpg. Nah, dalam database juga, saya aktifkan dulu exam. Nah, dalam database juga saya sudah mempunyai database yang bernama DB Buku. Kemudian di dalam database buku ini saya juga mempunyai sebuah tabel buku yang di dalamnya ini sudah terdapat ID, yang dimana ID-nya ini sebagai primary key dan auto increment, kemudian judul dengan varchar 50, pengarang, penerbit, kategori, dan juga gambar. Nah, di sini saya sudah mempunyai satu data, yaitu ID 9, judulnya pemrograman web dasar, pengarangnya itu Abdul Qadir, penerbitnya itu informatika, dan kategorinya umum, serta gambarnya yaitu 1.jpg. Selanjutnya, kita buka Visual Studio kita, lalu kita buka folder yang buku tadi, yang terdapat pada exam, lalu htdocs, kemudian buku. Nah, di sini di dalam buku ini ada sebuah file gambar dan di dalamnya ada sebuah gambar buku. Seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya di sini kita membuat file bernama index.html seperti ini. Lalu kita buka Bootstrap. Kita gunakan Bootstrap. Nah, di sini kita harus terhubung dengan data atau internet. Kita cari Bootstrap. Kemudian kita ke docs. Lalu kita cari starter template. Nah, di sini sudah ada beberapa template. Langsung saja, karena di sini saya ingin mengambil bagian ini, saya langsung saja copy. Lalu kita paste. Nah, di sini itu masih menggunakan bahasa Arab kalau tidak salah. Kita hapus saja, kita ganti di sini supaya jadi bahasa Inggris. Nah, seperti ini. Kemudian kita ganti title ini dengan tulisan data buku. Nah, selanjutnya H ini kita ganti saja, H1 ini kita ganti saja dengan navbar. Terlebih dahulu kita cari navbar. Di sini kalau kita ingin menampilkan navbar seperti ini sudah bisa kita lihat tampilannya akan seperti ini. Kalau kalian atau kita ingin memilih yang seperti ini, kita langsung copy saja bagian ini. Di sini sudah banyak jenis-jenis navbar, kita tinggal pilih. Ini juga. Nah, misalnya di sini saya ingin menampilkan tulisan navbar, kemudian ada fitur pencariannya juga. Jadi ini langsung saya copy saja. Lalu saya tempel pada tag ini tadi. Nah, seperti ini. Nah, sebelumnya kita ingin tampilkan apakah tampilannya seperti apa. Itu localhost. Nah, di sini sudah tertampil navbar, kemudian
search atau fitur pencarian. Nah, di sini karena terlalu rapat di samping ini dan di samping kanan ini, maka kita masukkan ini ke dalam kontainer. Kita hapus lalu masukkan di sini. Lalu kita cek kembali, kita refresh. Nah, di sini tampilannya sudah agak berjarak dari sisi kanan maupun sisi kiri. Nah, selanjutnya kita cari pada Bootstrap itu tipografi. Di sini kita cari, misalnya saya akan mengambil yang tulisannya itu di tengah, seperti pada tampilan ini. Jadi langsung saja kita copy, lalu kita tempel di bawah nav. Kemudian kita ganti tulisan ini dengan tulisan data buku yang tersedia. Kemudian di sini kita ganti dengan tulisan create atau create, read, update, dan delete. Lalu kita lihat kembali tampilannya pada browser. Di sini sudah tertampil data buku yang tersedia, CRUD, create, read, update, dan delete. Nah, di sini jaraknya juga antar navbar ini terlalu dekat. Maka kita ingin memberikan jarak agar tidak terlalu rapat. Jadi kita kembali lagi pada Visual Studio Code, kita tulis di sini mt min 5. Sebelumnya ini hapus saja. Nah, di sini sudah berjarak sekitar 5 cm. Nah, selanjutnya karena di sini kita ingin membuat sebuah tabel buku dari data buku yang tersedia, maka di sini kita cari lagi pada tipe Bootstrap ini sebuah tabel. Biasanya tabel itu ada di bagian konten yang ini. Nah, ini sudah muncul tabel-tabel. Misalnya di sini saya ingin mengambil atau membuat tabel yang seperti ini, maka saya langsung copy saja. Kemudian saya tempel kembali pada Visual Studio Code. Nah, untuk rows 2 dan 3 ini kita hapus dulu. Kita ganti ini penerbit. Ini sesuai yang kita buat pada database tadi. Nah, di sini kita isi dengan judulnya tadi, ID-nya tadi itu ya kita tulis saja 1, kemudian judulnya itu pemrograman web dasar. Kemudian untuk pengarangnya itu Abdul Qadir. Kemudian untuk penerbitnya itu informatika. Kemudian kategorinya itu umum. 1.jpg untuk gambarnya. Nah, kita lihat kembali pada localhost kita. Nah, di sini sudah tertampil ID 1, judulnya itu pemrograman web dasar, pengarangnya itu Abdul Qadir, penerbitnya informatika, dan kategori umum. Gambarnya itu 1.jpg. Nah, seperti yang kita lihat tadi di sini gambarnya masih belum tertampil. Jadi di sini saya akan menampilkan yaitu dengan cara img source. Kemudian tadi ini gambarnya itu terdapat pada gambar, atau lebih cepatnya seperti ini. Kita copy paste. Ini kita hapus saja. Kita coba lihat pada web yang telah kita buat tadi apakah sudah masuk
gambarnya atau belum. Nah, di sini sudah masuk, tetapi gambarnya sangat besar. Jadi kita akan mengecilkan terlebih dahulu dengan style. Di sini misalnya kita kasih kita ganti ukurannya menjadi 100 pixel saja. Lalu kita refresh kembali untuk melihat hasilnya. Nah, hasilnya sudah seperti ini, terlihat lebih kecil. Nah, selanjutnya di sini saya ingin menambahkan efek hover. Jadi ketika saya mengklik atau kursor saya berada pada ID nomor 1 ini, maka dia akan menampilkan efek hovernya. Jadi kita tinggal menambahkan di sini tabel seperti ini, lalu kita cek apakah bisa. Nah, ada efek hover saat kita atau saat kursor ini kita arahkan ke baris ini. Selanjutnya ini, misalnya di sini saya ingin menambahkan table bordered. Nah, jadi setiap baris kolomnya ini ada pembatas atau ada garisnya. Nah, misalnya di sini kita ingin tambahkan supaya tulisan ini berada pada tengah-tengah. Jadi kita tambahkan lagi di sini align. Align. Middle. Setelah itu kita coba cek hasilnya. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini. Tulisan pemrograman web dan ini isi dari kolom ini berada di tengah-tengah. Nah, misalnya di sini saya copy lagi untuk membuat pada tabel yang kedua. Di sini kita tulis nomor 2, kemudian di sini pemrograman web. Ini gambarnya kita biarkan saja dulu. Atau kita ganti saja ya di sini algoritma dan pemrograman. Nah, jadi nanti saya akan tertampil dua data seperti ini. Jadi semua tulisan isi dari kolom ini berada di tengah-tengah, kemudian dengan gambar dengan ukuran 100 pixel seperti yang kita lihat pada layar ini. Nah, untuk data-data di sini ini kita akan hubungkan dengan database buku yang ada pada localhost tadi. Jadi semua data-data di sini itu data-data yang berasal dari tabel TB buku atau database buku. Nah, kalau ini kan cuma tampilannya saja. Sekarang kita coba untuk bagaimana kalau kita ingin menampilkan data-data ini dari tabel TB buku. Berarti kita harus menggunakan PHP. Nah, untuk itu berarti kita ganti indeks HTML-nya ini menjadi indeks.php. Seperti ini. Kemudian kita biasanya membutuhkan sebuah koneksi. Jadi kita buat juga filenya koneksi.php. Kemudian koneksinya ini kita isi dengan tag PHP. Jadi $connect sama dengan Meseli connect. Nah, di sini hostname-nya localhost. Kemudian setelah hostname ini ada username yaitu root. Kemudian kata ending itu tidak ada. Kemudian kita tambahkan db. Maksud saya
saya $db sama dengan MyScaling select db $connect. Nah, seperti ini. $connect kemudian nama database yang kita buat. Nah, jangan lupa kita beri titik koma. Nah, di sini saya juga ingin menuliskan apakah koneksi ini berhasil atau tidak. Kita tulis if $connect kemudian echo koneksi berhasil. Nah, ini kita Ctrl S terlebih dahulu. Kemudian pada indeks PHP ini kita tambahkan di bawah doctype HTML ini sebuah tag PHP juga. Koneksi.php. Jadi ketika ini berhasil terhubung pada database yang kita buat tadi, maka nanti akan tertampil tulisan koneksi berhasil. Kalau kita coba pada file ini, lalu kita Ctrl R. Nah, di sini tulisannya itu koneksi berhasil, berarti koneksi antara database pada Visual Studio ini sudah berhasil. Berarti sampai di sini kita sudah berhasil mengkoneksikan antara web kita ini dengan database DB buku. Jadi ini kita hapus saja karena kita hanya ingin mengetahui apakah web dan database tadi ini sudah terhubung atau tidak. Jadi di sini kita ingin mau menampilkan data dari tabel buku, berarti di sini kita membutuhkan sebuah query. Nah, untuk query-nya saya ingin menulisnya di bawah tag body. Kemudian saya buat tag PHP. Sini $query sama dengan MyScaling. Atau di sini kita tulis dulu select from, kemudian $SQL dengan MyScaling. Query, lalu $connect, kemudian $query. Nah, di sini kita sudah membuat sebuah query. Kemudian kalau kita ingin menampilkan datanya, berarti kita hanya membutuhkan satu TR saja. Jadi TR yang ini kita hapus saja. Jadi nanti kita gunakan sebuah looping untuk menampilkan sejumlah data yang ada di dalam tabel TB buku tadi. Jadi kita gunakan looping, itu while data sama dengan MySQL fetch Nah, di sini kita bisa gunakan fetch row, fetch array. Saya mengambil fetch array.
Kemudian kita buka tag pembuka. Nah, untuk kurungnya ini kita buat di bawah, di atas tag body. Kita buat terlebih dahulu tag pembuka PHP. Nah, seperti ini. Ini new data MySQL library. Nah, seperti ini. Nah, ya, kenapa tag penutup ini kita simpan di sini? Jadi, maksudnya adalah bahwa perulangan yang ingin kita lakukan yaitu ada pada tulisan-tulisan ini. Terus di sini kasih SQL. Kemudian nanti setiap kolom ini itu kita akan hubungkan dengan database. Seperti di sini kita buka tag PHP. Kemudian itu data. Kemudian tag PHP. Kemudian kita lihat pada localhost kita. Kita refresh terlebih dahulu. Di sini masih ada error. Kita lihat kembali. Oh, tag pembukanya belum ada. Nih. Judul, kemudian titik komanya juga belum ada. Ini kita refresh ulang. Masih salah pada judul, data, echo. Nah, ini sudah benar. Berarti tadi itu kesalahannya itu di sini tidak boleh rapat, harus ada spasi. Nah, setelah ini sudah benar, kita lanjut untuk mengubah pada bagian pengarangnya juga. Kita hubungkan pada database. Kita salin saja. Kemudian ini juga kita salin. Ini juga kita salin. Di sini kita ganti dengan pengarang, penerbit, kategori. Terus di sini juga kita ingin mengambil gambarnya itu dari dalam database. Jadi kita perlu menggunakan tag PHP, echo, PHP echo. Kemudian di sini kita harus sesuaikan dengan di sini. Kemudian dari folder gambar, nah kurang lebih seperti ini. Nah, ternyata sudah bisa. Nah, di sini kita coba untuk menambahkan file lewat data dari phpMyAdmin. Kita kita insertkan. Selanjutnya ini kalkulus. Kemudian pengarangnya itu Edwin. Penerbitnya itu dari offset. Kemudian untuk kategorinya ini umum. Gambarnya itu 2. Nah, nanti harusnya di sini akan tampil juga data kedua yang telah kita masukkan tadi. Di sini kita refresh. Nah, di sini sudah tampil data yang telah kita masukkan tadi. Namun di sini gambarnya masih tidak ada.
Kita edit dulu, ada yang salah. Nah, di sini karena yang tadi kita masukkan ke dalam htdocs ini cuma satu gambar, jadi kita ambil gambar lagi. Nah, di sini saya sudah mendownload beberapa. Kita tinggal copy saja, Ctrl C, kemudian kita masuk kembali pada Xamp kita, lalu ke htdocs. Di sini kita Ctrl V, ya di sini sudah masuk gambarnya. Kemudian kita refresh. Nah, di sini dia akan otomatis menampilkan gambar. Nah, di sini kan untuk ID-nya itu tidak terurut karena kalau di sini dia mulainya dari 910, tapi di sini kita akan menggunakan dari 12 karena kalau 910 itu tidak bagus kelihatan. Jadi di sini kita ubah di Visual Studio Code kita. Jadi kita definisikan di sini variabel 0 sama dengan 1. Kemudian di sini kita buat echo $no, kemudian tag penutup. Kemudian pada baris di sini kita berikan increment dari variabel 0 seperti ini. Lalu kita kembali jalankan, refresh dulu. Di sini masih terdapat error pada baris 65. Oh, astaga, kurang titik koma. Nah, di sini sudah terurut nomor 1, 2, karena yang tadinya itu 1, 1. Jadi sampai di sini kita sudah bisa menambilkan data yang ada pada database buku. Nah, selanjutnya kita ingin menambahkan fasilitas tambah, kemudian di sini ada edit, dan kemudian ada fitur hapus. Misalnya kalau tambah di sini, kita buat di sini. Di sini kita bisa gunakan button. Kita cari saja button. Masih mencari, mungkin karena jaringan yang kurang bagus. Nah, di sini sudah tertampil button. Nanti kita ingin tampilan seperti ini, maka kita akan ambil bagian ini saja. Kita copy. Lalu kita simpan di atasnya tabel. Di bawah figur yang ini. Nanti di sini kita ganti tambah. Kemudian kita lihat kembali. Nah, nanti jadinya seperti ini. Nah, karena di sini terlalu rapat, kita kasih sedikit margin. Untuk MB sama dengan 3. Jadi supaya ada jarak antara buttonnya dengan tabel. Jadi seperti ini. Ada sedikit renggang. Jadi tidak rapat-rapat. Kemudian di sini kita ingin menambahkan item tambah. Untuk itu kita gunakan icon yang ada di Bootstrap. Terus di sini kita cari icon tambah. Tapi karena terlalu banyak, kita tulis saja di sini close.
Nah, di sini sudah ada icon plus. Kita tinggal pilih icon mana yang ingin kita ambil. Yang ini. Misalnya saya pilih yang ini. Di sini kita copy HTML-nya. Kemudian kita paste. Kemudian kita paste di sebelum tambah. Lalu kita cek kembali. Jadi hasilnya nanti akan seperti ini, ada logo tambah. Kemudian di sini kita ingin menambahkan juga ikon aksi untuk mengedit dan menghapus di sebelah sini. Jadi kita tambahkan satu kolom. Jadi misalnya di sini namanya adalah aksi. Di sini berarti harus ada lagi satu TD. Kemudian untuk mengambil ikonnya kita cari lagi pada button. Misalnya di sini kita cari ikon edit. Misalnya saya memilih ini, kemudian kita copy lagi HTML-nya. Kemudian kita kembali pada Visual Studio Code. Lalu kita paste di sini. Nah, kita coba lihat dulu hasilnya. Nah, nanti akan seperti ini gambarnya. Kemudian di sini kita cari lagi untuk icon dari hapus, to delete. Misalnya ini, kemudian kita copy lagi, kemudian kita paste. Kemudian kita lihat hasilnya. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi ada icon tambah, ada icon edit, kemudian ada icon delete. Kemudian misalnya kalau kita tambah, maka nanti akan ada form untuk menambahkan data-data judul, pengarang, penerbit, dan seterusnya. Jadi kita harus menggunakan form. Jadi di sini kita buat form baru. Misalnya di sini namanya adalah olah.php. Kemudian isi untuk dari olah.php ini kita copy kembali. Nah, di sini docs di starter template. Kita copy. Lalu kita paste di sini. Kemudian ini dihapus. Kemudian pada file index, misalnya saya di sini untuk copy saja dari navbar. Dari navbar sampai figur. Dari navbar sampai figur. Kita simpan di sini. Kemudian seperti sebelumnya kita buatkan dulu kelas kontainer. Kemudian di sini kita hapus saja navbarnya, terus kita tulis data buku. Kemudian di sini kita ganti kelola data buku, karena bukan hanya tambah, kita jadi sini nanti bisa mengedit. Nah, di sini kita ingin mengkoneksikan, jadi pada saat icon tambah ini kita klik, dia akan mengarahkan pada titik PHP. Jadi di sini kita ganti saja
kita ganti dengan href, kemudian olah titik php. Jadi nanti kalau misalnya masih ada salah pada, nah kalau misalnya nanti di sini kita klik tambah, maka dia akan beralih ke forum baru. Nanti di sini ada forum. Sebelumnya saya akan mengganti bahasa olah PHP ini menjadi bahasa Indonesia English. Kemudian di sini ada forum ini, forum control. Kemudian kita lihat yang mana atau tampilan seperti apa yang ingin kita tampilkan pada forum tadi. Misalnya di sini saya ingin dua kolom yang seperti ini, jadi langsung saja kita copy. Kemudian pada olah titik PHP, di sini saya pastekan. Kemudian kita hapus ini. Kemudian di sini kita ganti judul. Di sini juga judul. Input tipenya itu bukan password, teks. ID-nya itu judul. Kalau kita coba lihat tampilannya pada kolom tadi, kita refresh terlebih dahulu. Nah, jadi di sini nanti akan tampil judul. Lalu di sini ada inputannya. Di sini kita ganti title-nya dengan data. Pengarang dan penerbit kita copy saja ini. Kita ganti pengarang. Kemudian penerbit. Kemudian kategori. Nah, kemudian kalau untuk kategori ini input type bukan input type tapi select name. Kategori. Kemudian ID kategori, sini select, kemudian option, umum, nah di sini kategorinya itu ada kategori umum, ada kategori komputer. Kita cek kembali pada data buku kita apakah sudah lurus. Nah, di sini sudah lurus. Tampilannya akan seperti ini ketika kita klik. Ada umum dan komputer. Kemudian di sini kita ingin buatkan button. Selanjutnya di sini kita akan buatkan button. Lalu ini kita hapus saja. Terus kita copy lagi dari button. Misalnya di sini untuk menyimpan data kita pakai yang primary. Kemudian ini kita ganti dengan tambah data. Selanjutnya kita coba hubungkan dengan indeks PHP. Jadi di sini kalau misalnya kita klik tambah, maka dia akan dihubungkan ke PHP. Kemudian kalau klik edit juga, maka nanti akan
dihubungkan dengan olah PHP, sama seperti yang tadi. Jadi di sini kita buatkan suatu tag A, kemudian di sini kita buatkan juga tag penutup. Coba kita lihat hasilnya. Nah, jadi kalau misalnya kita tekan edit, maka dia akan berpindah ke sini. Jadi ketika kita klik edit, maka dia akan masuk ke olah titik PHP atau forum. Nah, perbedaannya tambah dengan edit tadi ini, kalau misalnya kita klik tambah di sini sudah masih kosong, judulnya masih kosong, pengarangnya, penerbitnya, dan kategorinya itu belum dipilih apa. Tetapi kalau edit dia itu ketika kita klik, nanti di sini sudah ada terisi data-datanya. Dan bisa kita pilih data mana yang akan kita edit. Berarti yang membedakan pada saat yang kita edit data ini, kita perlu memberitahukan bahwa data yang mana yang ingin kita edit atau icon-icon apa yang ingin kita edit. Nah, kalau begitu kita bisa tambahkan pada Visual Studio kita ID sama dengan kita buatkan di sini tag PHP echo data kemudian kita kasih titik koma seperti ini. Lalu kita lihat kembali di misalnya ini kan ID-nya 9 dan 10. Kemudian kita klik. Nah, ternyata kurang spasinya, jadi kita refresh kembali. Kemudian misalnya kita lihat dulu, kalau misalnya pemrograman ini kan ID 9, kemudian kalau kalkulus ini ID 10, lalu misalnya kita klik bagian ini, maka nanti di sini akan tampil bahwa yang akan kita ubah yaitu ID 9. Begitu juga kalau misalnya kita tekan yang ini, maka akan tampil yaitu ID 10. Jadi di sini kita akan bedakan kalau untuk tambah data seperti ini. Nanti kalau edit kita coba mengubah tombol ini menjadi simpan perubahan. Berarti di sini di olah PHP kita bedakan. Di bagian sini, jadi untuk membedakannya itu kita perlu membuat tag PHP. Kemudian if is set jadi maksudnya kalau misalnya ada metode get ini yang dikirimkan adalah edit, nanti yang muncul di sini adalah bukan tambah data tetapi simpan perubahan. Jadi kita copy yang ini, kemudian kita pindahkan di sini. Echo. Bisa juga. Kemudian kita rubah titik 2-nya jadi titik 1. Dan kita titik koma. Terus kita masukkan ke dalam ini.
Kemudian kita ubah simpan data atau simpan perubahan. Coba kita lihat hasilnya. Nah, kalau kita klik tambah, maka di sini tulisannya tambah data. Kalau misalnya kita klik edit atau icon edit ini, harusnya di sini dia akan berubah menjadi simpan perubahan. Tapi saya lihat dulu apakah ada kesalahan. Nah, jadi ternyata letak kesalahannya itu ada pada di sini. Tadi di sini kita tulisnya edit, makanya pada saat di sini get ID, kemudian kelas PTN Orlan Primary simpan perubahan, kemudian kalau bukan ID maka dia akan menyimpan data. Contohnya kita lihat pada hasil data buku, kita refresh dulu, kemudian klik tambah, maka di sini tulisannya adalah simpan data. Tetapi ketika kita klik di sini, maka tulisannya adalah simpan perubahan. Nah, selanjutnya pada saat dia klik simpan atau tambah, apa yang akan dia lakukan? Kita tulis di sini name. Misalnya name-nya adalah PTN proses. Kemudian kita tambahkan sebuah value yang disebut dengan edit. Di sini kita copy saja. Terus kita ubah di sini jadi tambah. Sekarang kita perlu membuatkan form untuk inputan ini. Jadi kita perlu tulis ini di dalam tag form. Jadi kita buatkan di sini sebuah form action. Dan di sini actionnya kemana? Actionnya itu ke proses. Kemudian tag penutup form ini kita pindahkan ke bagian paling bawah. Kemudian di sini kita ubah juga metodenya itu post. Nah, kita coba dulu. Kita refresh. Kita klik tambah. Misalnya kita klik ini simpan data, maka dia akan beralih pada localhost buku proses.php. Ini masih error karena proses PHP-nya ini belum kita buat, sama halnya dengan edit juga. Ketika kita klik simpan perubahan, dia akan beralih ke form proses PHP. Jadi proses PHP ini nanti yang akan menyimpan atau melakukan perubahan pada data buku. Jadi langsung saja kita buat file baru yaitu proses.php. Kita membutuhkan koneksi, yaitu include koneksi.php. Kemudian di sini kita cari nama PTN proses. Jadi maksudnya adalah kalau ada variabel yang dikirimkan dengan menggunakan metode post dan variabelnya itu adalah PTN proses,
dia akan memproses, tetapi harus dibedakan dulu apakah dia tambah atau edit. Jadi kita butuh if lagi di sini. Jadi kalau misalnya yang kita post itu dari variabel btn proses, kemudian dari tambah, maka dia akan menampilkan di echo-nya itu atau TFO-nya itu edit data. Nah, seperti ini. Kemudian kita cek dulu. Misalnya kita klik ini, kemudian kita klik simpan data, atau misalnya kita klik edit. Harusnya ini tadi tampil edit data dan echo data ya, tapi kita cek terlebih dahulu salahnya di mana. Ternyata di sini kita gunakan expose ya, bukan escape. Coba kita ulang lagi, refresh dulu. Sepertinya karena tulisannya kurang besar. Seperti ini. Kita refresh ulang. Semoga karena itu ya. Simpan data. Ternyata betul. Dia akan menampilkan tambah data. Kemudian pada saat kita edit, simpan perubahan, nah dia juga akan menampilkan edit data. Oke, nanti di sini kita tinggal buatkan query untuk melakukan mengolah data dan melakukan perubahan pada data. Kemudian ada lagi untuk gambar. Tapi di sini kita belum membuatkan untuk gambar. Ini baru sampai pada kategori. Tipenya ini adalah file. Jadi nanti di sini adalah just file. Seperti ini. Kita kembali pada plus PHP. Untuk gambar dia ini nanti kita akan buatkan mekanisme untuk gambar, misalnya di sini namanya kita coba jalankan. Jadi dia nanti akan menampilkan dengan judul yang sama. Kita tambah. Ini sudah muncul untuk data yang kita lakukan. Di sini gambarnya belum terdeteksi karena memang gambarnya yang saya sebutkan tadi itu belum saya masukkan ke dalam Tdocs. Kita masukkan dulu.
Sekarang kita mungkin akan coba memperbaiki mekanisme tambah. Bagaimana kita bisa mengupload sebuah gambar sendiri. Nah, untuk itu hal yang pertama kali kita harus lakukan adalah untuk gambar sendiri ini dia mempunyai di sini kita harus mengubah pada from method di dalam olah PHP, kemudian ditambahkan multipart. Kita perlu menambahkan ini pada saat kita ingin mengupload gambar pada data yang kita buat. Kita buat dulu vardam expose nanti di sini gambarnya hilang. Cuma ada judul, pengarang, penerbit, kategori, sama dan proses. Gambarnya tidak ada. Jadi gambarnya nanti itu disimpan dalam sebuah variabel. Ini simpan. Nah, di sini akan muncul edit 3.jpg. Nah, sekarang selain untuk menyimpan gambar, jadi kita juga perlu memindahkan file yang ada pada file gambar yang akan kita pakai. Kemudian ini kita hapus saja. Kemudian ini kita simpan di sini. Jadi nanti apa yang disimpan oleh variabel ini dari gambar dan name. Nah, untuk memindahkan gambar kita menggunakan move upload file. Di sini ada dua parameter yaitu from dan juga to. Jadi dari mana dan kemana. Jadi ini form ini kita dari mana dan kita mau pindahkan kemana. Kemudian dua variabel ini saya mau pindahkan ke dua folder gambar. Sdir sama dengan gambar. Jadi gambar-gambar yang ada di sini itu akan saya pindahkan dan saya tuliskan di file namanya adalah gambar. Terus kemudian di sini namanya adalah tmp name. Kemudian move upload file.
Berarti di sini adalah dir file, kemudian sdir, kemudian $gambar. Nah, sampai di sini kita menggunakan fungsi upload file untuk menambahkan gambar, untuk mengupload file ke dalam gambar. Jadi kalau kita lihat di sini gambarnya sekarang ada 3. Jadi mestinya kalau kita upload gambar baru, jadi gambarnya itu akan otomatis tertambah di sini menjadi 4. Kemudian kita klik tambah, kemudian di sini judulnya aljabar. Pengarang, kemudian penerbit misalnya Bandung, kemudian saya choose file, misalnya di sini sudah ada gambar yang saya download kemarin. Saya ini ambil gambar yang ini, kemudian kita open. Nah, kalau tadi kita lihat di sini gambarnya hanya ada 3, jadi seharusnya saat kita tambah di sini gambar di sini tadi berubah jadi 4. Nah, di sini sudah tertambah gambarnya, dan kita lihat pada Visual Studio Code kita di sini juga sudah ada 4 gambar yang tertampil. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil melakukan penambahan data. Coba kita tambahkan lagi, misalnya aljabar linear lagi. Kemudian pengarang, kemudian penerbit Jawa, kemudian kategorinya itu komputer. Kemudian kita simpan data. Nah, di sini sudah masih umum semua ya. Nanti kita cek lagi kembali pada olah PHP. Nah, jadi di sini saya sudah menambahkan di sini hasilnya yaitu kalkulus, Semarang, edit, dan kategorinya itu komputer. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan pada untuk hapus data. Jadi saat kita klik ini tuh belum terhubung sama sekali. Jadi kita kembali pada index.php. Kemudian dia ada di bagian, kemudian tag penutupnya ini kita pindahkan di bawah. Kemudian olah .php. Isinya hampir sama dengan yang di sini, jadi kita copy saja. Kemudian kita save. Lalu kita klik. Saya lupa menambahkan ini. Kemudian kita Ctrl F lagi. Nah, di sini sudah bisa diklik untuk hapus. Dia akan menampilkan lokal buku, maksudnya ID berapa yang ingin kita hapus. Kemudian pada proses PHP ini kita else PHP atau else if sama dengan s get. Kalau kita klik ini, maka akan tampil di sini hapus. Sekarang kita akan buatkan query untuk hapus ini. Kita hapus saja dulu. Query itu square sama dengan delete from tb buku where
id expose push SQL sama dengan SQL query dollar connect dollar query. Kemudian ini juga, jadi kalau SQL-nya berhasil dia akan menuju ke location index.php. Kita coba, kita hapus yang ini. Di sini sget. Nah, di sini sudah terhapus. Tapi gambarnya di sini tuh belum terhapus. Jadi di sini kita bisa tambahkan query hapus. Select gambar from tb buku where ini sama dengan kemudian di sini juga kita buatkan hapus sama dengan MySQL kemudian sconnect atau dollar, kemudian kita mau ambil datanya itu sdata sama dengan MySQL fetch kemudian di sini untuk menghapus data ini kita pakai fungsi unlink. Untuk nama filenya itu sdata. Nah, seperti ini. Jadi kita unlink di folder gambar yang namanya itu kita ambil dari query SQL hapusin. Sini ada buku ini dan ini saya akan hapus. Error pada halaman 39. Skip hapus. Kita hapus. Di sini SQL. Ternyata di sini SQL hapus. Kemudian kita refresh ulang. Kita hapus. Nah, di sini sudah terhapus. Kemudian pada gambar juga sisa 4 gambar, karena tadi sebelumnya ada 5 gambar. Kemudian ini misalnya kita hapus. Kita hapus. Kemudian kita masukkan data baru. Misalnya di sini aljabar linear lanjut, kemudian nomornya ini penerbit, kemudian filenya itu kemudian tambah data.
Nah, sebelumnya saya ingin memperlihatkan di sini pada file gambar dalam masih ada. Nah, di sini kan sudah kosong. Sebelumnya saya ingin memperlihatkan pada file ini bahwa gambarnya di sini tuh sudah tidak ada lagi karena telah kita hapus semuanya. Kemudian di sini kita klik tambah, kemudian judulnya misalnya aljabar linear, pengarangnya Wery, kemudian penerbitnya Kendari, ini umum, kemudian saya memilih file, misalnya ini saya pilih file 22, kemudian saya tambah data. Nah, di sini sudah tampil. Kemudian kita lihat pada folder gambar kita, di sini sudah ada gambar. Di sini kita tambah lagi. Kemudian penerbit di Bandung. Gambarnya sudah 2 sekarang. Kemudian kita hapus lagi. Maka di sini sudah terhapus juga. Jadi dalam metode penghapusan di sini ada 2 yang harus dihapus. Jadi selain dihapus di tabel, tetapi di dalam folder gambar juga sudah ikut terhapus. Selanjutnya yaitu kita akan menyelesaikan pada bagian edit. Nah, perbedaan untuk tambah dan edit itu, kalau di sini tambah, di sini akan kosong. Kemudian nanti kalau misalnya edit, di sini harusnya sudah ada tulisannya. Judul buku, pengarang, penerbit, dan kategorinya, serta gambar. Jadi itu yang akan kita ubah. Jadi kita harus melakukan modifikasi pada bagian olah PHP. Di sini saya tambahkan tag PHP. Jadi kalau ada data yang dikirimkan menggunakan metode get dan variabelnya edit seperti id sama dengan dot get edit kemudian kita akan melakukan query sama dengan select from tb buku where id sama dengan dollar id. Kemudian SQL sama dengan dollar. Kemudian kita akan menampilkan datanya sama dengan Mescali array dari SQL. Di sini judul, dengan data judul. Nanti akan menampilkan data di sini, jadi kita tambahkan di sini value
dengan PHP echo judul. Kemudian kita coba lihat. Tambahkan juga include fungsi titik PHP. Kemudian kita cek pada web. Oh, di sini masih ada sedikit salah pada. Kita coba cek. Kita refresh, kemudian kita klik edit. Jadi pada olah PHP tadi ini saya sudah menambahkan PHP echo pada pengarang, penerbit, dan juga pada judul. Jadi langsung saja kita refresh terlebih dahulu, lalu kita jalankan. Nah, di sini sudah tertampil sendiri judul dari apa yang akan kita edit, begitu pula dengan pengarang, penerbit, dan juga kategorinya serta gambarnya. Nah, kalau untuk option value umum dan komputer, misalnya di sini saya tambahkan atribut selected. Jadi nanti yang akan dipilih itu adalah umum. Nah, kalau misalnya selected ini saya pindahkan kepada komputer, maka nanti di sini yang dipilih itu adalah yang komputer. Jadi nilainya itu menyesuaikan pada query yang kita masukkan di sini. Ini kita hapus saja. Kemudian di sini kita tambahkan tag PHP. Kategori sama dengan PHP if kategori sama dengan umum. Ini kita copy lagi, kita simpan pada bagian komputer. Kita ganti di sini komputer. Coba kita refresh dulu. Nah, ini umum karena memang tadi kita masukkan adalah umum. Kemudian kalau misalnya kita kemudian kita tambahkan gambarnya, misalnya di sini yang ini, lalu kita tambah. Nah, di sini misalnya kita lihat pada bagian edit. Nah, di sini harusnya dia akan otomatis pergi ke komputer. Kita cek dulu bagian di sini kesalahan pada bagian komputernya.
Kita cek kembali. PHP. Oh, ternyata tagnya salah ya. PHP begini. Ini juga. Nah, kalau seperti ini, sepertinya sudah bisa. Nah, di sini dia akan otomatis komputer. Dan kalau umum, dia akan otomatis umum di sini. Kemudian kalau kita ingin menambahkan placeholder-nya di sini, kita tambahkan di bagian ini. Placeholder, masukkan judul buku. Kemudian kita tulis hal yang sama pada pengarang. Harusnya sudah bisa ya, kita run kembali atau kita refresh. Nah, di sini masih sedikit terjadi salah. Sepertinya di bagian ini. Nah, kemudian kita refresh ulang. Nah, di sini sudah masuk atau tertampil masukkan judul buku dan masukkan pengarang buku dan penerbit buku. Tetapi kalau di bagian edit, dia langsung akan terisi. Nah, sekarang kalau untuk bagian edit itu di bagian gambar, kalau misalnya kita mau mengganti gambar, berarti gambar yang lama terhapus dan gambar terganti dengan gambar yang terbaru. Berarti di sini kita perlu memeriksa untuk mengetahui kemudian kita perlu mengubah pada bagian paling atas ada olah PHP. Sini input tipe hidden name ID, kemudian value-nya ini kita akan mencari sebuah gambar yang mana nilainya itu dikirimkan dari yang telah kita buat tadi. Kemudian unlink gambar kemudian jadi ketika kita ingin menghapus gambar, maka dia akan mengganti dengan gambar yang baru. Jadi kita akan membuat suatu query-nya adalah update kemudian habis kategori ada gambar.
kemudian view, kemudian kita word wrap. Word wrap. Sumber ID sama dengan S ID atau expose Nah, misalnya di sini di bagian pemrograman web, saya ingin pemrograman web lanjut, kemudian kendari offsite. Nah, di sini saya akan memilih file baru. Jadi sebelumnya itu pada file kita pada htdocs ini kan file gambarnya ada 2. Nah, seharusnya kalau kita edit itu gambarnya itu tetap 2 karena kita mengganti gambar dengan cara menghapus gambar yang sudah lama. Misalnya saya pilih yang ini, kemudian saya tambah data. Kenapa dia? Kemudian kita baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah.